Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ala kulli ni'mah, ni'matil iman wa syari'ah wal wiladah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butunikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatih yuzbahu fi yaumis sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu fi sya'ri, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Bapak Marhum Ananda Muhammad Jansen bersama Umi Makin, Ustadz Muhashim, tokoh masyarakat di tempat ini, para hujaj, para kiai, asatidz yang sangat saya hormati. Bersyukur kita pada siang hari ini dapat berkumpul di tempat ini, di kediaman Ustadz Muhammad Jansen bin Bapak Marhum. Moga-moga kehadiran Bapak, Ibu, saudara, anak-anakku sekalian menyebabkan turun rahmat di tempat ini. Amin. Dalam rangka mengikuti sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu aqiqah. Aqiqah lughatan ismun li sya'rin ala ra'sil mauludi. Aqiqah menurut bahasa itu ismun li sya'rin, nama bagi rambut yang ada di kepala seorang bayi. Itu aqiqah secara bahasa. Secara istilah, aqiqah itu menyembelih hewan ternak. Kalau bayi perempuan 1 ekor, sama persyaratannya dengan kambing kurban. Kalau laki-laki 2 kambing. Kalau kambing Jawa usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau kambing domba, ada bilang kambing gembel, itu setahun masuk tahun yang kedua. Dan itu prosesi penyembelihannya afdalnya pada waktu duha. Afdalnya memang disaksikan oleh walinya. Kemudian tukang potong, tukang nyincang tahulah, daging-daging yang diruas itu jangan dicincang lagi tulang-tulangnya, biar saja tulang-tulang sesuai dengan ruasnya. Artinya kaki kambing jangan dicincang lagi itunya, tulang-tulangnya, karena nanti berpengaruh kepada kesehatan si anak. Ada penelitian seorang medis, kalau anak yang diakekahkan ketika besar dia jatuh nggak sampai patah tulang, karena memang diakekahkan oleh orang tuanya. Akikah sendiri hukumnya sunnah muakkad, sunnah tapi sangat dianjurkan di dalam pandangan Islam. Seiring dengan itu, di hari ke-7 kalau memang memungkinkan, hari kelahirannya dihitung. Umpama lahir hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari ke-7. Kalau belum ada kesempatan, nanti bisa di hari kedua pekan, 2 bulan, dan seterusnya sampai datang kesanggupan itu.
alasan apa yang mendasari ini? Tentunya berangkat dari hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin murtahanun, dan bilang rohinatun, setiap anak yang dilahirkan itu tergadai bi akikotih, maka tebusannya dengan akikah tadi. Nah, hari ini Ustaz Muhammad Jansen telah menebus anaknya itu, sudah tidak tergadai lagi, dan diberikan nanti kambingnya diolah, bahkan ada nuansa manis, apakah serondeng, apakah gulai, apakah sate, agar nanti anaknya manis budi perkataannya, budi pekertinya, pola pikirnya dan perkataannya manis, sebagaimana manis ketika diolah kambing untuk akikah itu. Ini merupakan maqasidus syar'iyyah. Maqasid syariah itu kita tahu ada 5. Tujuan agama itu ada 5. Pertama, hifdzuddin. Kedua, hifdzun nafas. Ketiga, hifdzul aql. Keempat, hifdzun nasl. Kelima, hifdzul maut. Hifdzuddin ini menjaga agama. Nah, mata rantai anak yang soleh itu ketika dia lahir diazankan di telinga kanannya, dikomakan di telinga kirinya, agar tidak dirasuki oleh umusibya, oleh iblis, oleh setan, jin, kafir yang mengganggu setiap anak itu. Di sini ada pembelajaran. Setiap anak dilahirkan menangis, orang di sekitarnya tertawa gembira. Nah, kita ingin saatnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitanya meninggal, orang menangis tapi kita tersenyum dengan tangisan sekelilingnya itu. Ada makalah yang berkata, waladatka ummuka ya bena adam bakia wa nasu haulahu yadhakuna surura ijhad fi nafsika idza bakau idza mata fi yaumin wa bakau wa antum tathakuna surura. Artinya Anda semua dilahirkan dalam keadaan menangis, tapi keluar dari sekeliling tertawa dengan tangisan Anda. Fadihat li nafsika antamuta idza bakau wan nasu wa anta tathakuna surura. Berjuanglah, bersungguh-sungguhlah, ibadahlah, agar saatnya nanti kamu meninggal dunia, orang menangisi tangisan kamu, tapi kamu tersenyum dengan kematian itu, karena surga sudah dijanjikan buat orang-orang yang istiqomah. Ini mata rantainya. Istiqomah itu adalah satu mudawamah yang dilakukan oleh seorang dalam ibadah, dalam iman dan sebagainya itu. Orang-orang yang istiqomah, malaikat akan turun kepadanya. Kapan malaikat turun? Inda mautih, menjelang ajal menjemputnya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dengan apa yang diucapkan, istiqomah dengan ibadahnya, istiqomah dengan perjuangannya, istiqomah dengan sedekahnya, istiqomah dengan zikirnya, bahkan istiqomah di dalam taklimnya, seperti itu, selama tidak ada uzur syar'i. Kelak mereka turun kepada orang yang istiqamah. Kapan mereka turun kepada orang yang istiqamah? Inda mautih, kafir mengatakan menjelang ajal menjemputnya. Malaikat menghampiri di situ, berkata kepada orang yang akan meninggal dunia, ya fulan wal fulana alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan sedih menghadapi kematian, jangan takut menghadapi kematian, bergembiralah karena surga sudah dijanjikan oleh Allah buat kamu, orang-orang yang istiqomah. Nah, maka rantainya dari situ. Ketika dia lahir diazankan, kemudian nanti dicukur, setelah dikasih namanya bagus, Muhammad Syarif Hidayatullah, ya, Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, ya. Nah, alhamdulillah ada ziarah seperti itu, ya. Muhammad Syarif Hidayatullah. Ini kan juga makin nyambung dengan Fatahillah, ya, dengan Falatehan. Jakarta dibangun oleh ulama. Fatahillah nyambung dengan Sunan
Gunung Jati, Syarif Hidayat Tumma. Nah, itu kasih nama yang bagus. Kadang-kadang orang Islam ini namanya sok barat-baratan. Dia orang Islam tinggal di kampung, kadang-kadang di gang-gang becek. Ketika hujan itu bocor, ketika banjir ngalir, namain anak Rudolfo. Kan gak nyambung gitu kan. Penyerang. Ya. Kita ini nah itu kan gak nyambung gitu kan. Juga jangan mentang-mentang dari Quran namain anaknya namanya umpamanya Israel. Ya. Repotnya Israel main sama si Udin. Gede-gede dia main budu, dia main bola. Tiba-tiba Udin sakit, dirawat di rumah sakit. Israel datang besuk. Kata bapaknya, Din bangun, Israel datang, mati si Udin. Jadi yang mentang-mentang dari Quran itu namanya Israel, Siti Hawiyah, Naran itu nama-nama neraka gitu kan ya. Itu yang karena nanti semua akan dipanggil dengan nama-nama yang bagus itu kan. Lalu nanti rambutnya itu diperkirakan setelah ditimbang ada berapa gram. Ya. Dibotakin sama yang ahlinya, jangan sembarangan. Ya. Nanti timbangkan, andai kata ada setengah gram tapi rambutnya dikit, saya lihat ya. Setengah gram, berapa harga emas yang berlangsung saat ini? Andai kata 800.000, setengah gram 400.000, nanti ada rezeki disedekahkan buat fakir miskin. Itu mata rantai dalam rangka menjaga agama kita, zuddin. Jadi nggak ujuk-ujuk anak bisa menjadi anak yang soleh. Tidak, ada tahapan-tahapan itu. Ketika seorang ayah, seorang ibu, maaf ya, dalam hubungan suami istri, dia harus ada bacaan-bacaannya. Ya, jangan lupa itu bacaan, jangan sampai nanti dia lupa. Itu berpengaruh nanti diganggu oleh umusidian tadi. Nah, dari situ nanti dia lahir, kemudian tadi diazankan. Idza ulidal maulud fa'azana fi udhunil yumna wa aqama fi udhunil yusra. Bila anak lahir itu diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Itu oleh ayahnya. Ketika nanti dia mulai bisa berbicara, ajarkan kalimat thayyibah Allah gitu. Yang pendek, yang singkat aja. Namanya subhanallah dan sebagainya itu. Jangan dicadel-cadelin anak ya. Mau apa? Terus terang mau apa gitu, jangan dicadel-cadelin, nanti dia jadi cadel terus-terusan gitu. Nah, ketika nanti si anak tadi berambah dewasa, Islam mengajarkan ketika ia belum usia 7 tahun, diposisikan, dicontohkan bagaimana sholat, diajar, diberikan contoh, diberikan visualisasi. Karena perintah sholat buat anak tuh 7 tahun perintahnya. Muru auladakum bisolah wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak Anda sholat ketika usianya 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun sudah ada sosialisasi. Apakah itu di Raudhatul Atfal, di TK Islam, sudah diajarkan cara-cara berwudu yang benar. Karena luar biasa sekarang ini kan, serangan-serangan kemaksiatan, serangan-serangan kebatilan, serangan-serangan aliran sesat dan menyesatkan begitu marak saat ini. Belum lagi orang penghinaan, orang yang melecehkan, begitu banyak. Jadi setiap ayah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anak-anaknya, supaya anaknya itu nanti diarahkan dalam bidang agama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ayah memimpin rumah tangganya, bagaimana anaknya, bagaimana istrinya. Diajarkan tidak nilai-nilai agama. Lalu kenapa diazankan? Karena organ tubuh seorang bayi yang bisa beradaptasi, Allah kasih pendengaran lebih awal itu. Tadi yang Allah firmankan, wallahu akhrajakum min butunikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan anak kamu yang lahir, si anak itu nggak ngerti apa. Wa jalakum sam, Allah jadikan pendengaran dulu, baru wal absar, baru penglihatan setelah itu. Karena dia belum melihat, maka azanlah dimasukkan di situ. Tersimpan memori itu, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, supaya anak itu ada filternya, anak itu ada penjagaannya, anak itu ada pagernya, hingga tidak mudah nanti dimasuki oleh gangguan-gangguan, karena ayahnya
sudah mengazankan ketika lahir, baru nanti ada penglihatan, baru ada pemahaman untuk adik. Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, itu yang pertama, maqasidus syar'iyyah adalah hifzuddin, jaga agama itu. Yang kedua, hifzun nafas, jaga diri. Jaga diri dari gangguan, jaga diri dari upaya-upaya yang bikin susah orang. Itu kewajiban orang tuanya lagi. Karena sekarang luar biasa ini, gangguan maksiat ada di kantong-kantong kita. Anak-anak sekarang begitu luar biasa dengan medsosnya. Sudah lebih lihai cucunya ketimbang kakeknya. Dia jago banget downloadnya, dia tahu banget aplikasinya, padahal dia belum sekolah. Kakeknya paling tahunya dalam handphonenya yang berjalan doang. Kadang-kadang WA kagak tahu gitu kan dia. Lebih pintar cucu-cucunya. Nah, ini harus diarahkan. Jadi jangan 24 jam dia megang handphone. Jangan mentang-mentang anak antum dikasih handphone, wah enak orang tua. Jangan. Ya nanti gak banyak itu dirasuki, banyak disusupi oleh berbagai macam budaya-budaya yang merusak nilai-nilai akidah kita. Maka tadi yang kedua, bahwa maqasidus syar'iyyah adalah di samping tadi hifzuddin, hifzun nafas, yang ketiga hifzul akal, jaga akal. Akal ini kan anugerah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada setiap manusia. Akal adalah makhluk Allah yang paling taat. Ketika Allah menciptakan akal, ya akal, ta'al huna, kemari kamu. Akal pun menghampiri. Ya akal, idbah, mundur kamu. Akal pun mundur. Hei akal, siapa saya, siapa kamu? Kata akal, saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Sehingga kata Allah, tidak ada makhluk yang lebih mulia selain akal. Nah ini kita jaga akal ini. Jangan sampai anak-anak yang belum merokok pada mengerokok. Itu awal dari zat adiktif, psikotropika dari situ. Ya. Kemudian lagi khawatir dengan minuman keras, itu merusak akal, khamar. Tetapi yang namanya susu, yang namanya madu, itu syifaun, dia menjadi obat. Ya, jadi saya ingatkan saya yang belum merokok, jangan merokok. Yang sudah merokok, nggak apa-apa, ada manfaatnya kata yang merokok. Ya. Manfaat yang ngerokok, orang yang ngerokok seumur hidup nggak bakal ubanan. Seumur hidup nggak bakal ubanan orang yang ngerokok. Kenapa? Sebelum ngerokok meninggal duluan. Sebelum buat meninggal duluan. Ya. Jadi jangan sampai yang belum maksud saya ya. Jadi ada manfaatnya tadi. Enggak semuanya mutlak rokok itu haram, tidak. Lihat ilahnya ya. Karena al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu menunjukkan atau berputar dari ilatnya, alasan hukumnya itu. Orang lagi hamil, orang lagi sakit, haram dia ngerokok. Tapi Mu'alim Syafi'i Hazami, guru saya, guru kita, itu kalau malam Jumat baca kitab, begitu mulai ngantuk merokok 2 jam, melek kuat baca kitab lagi. Nah buat beliau jadi wajib merokok, habis itu gitu. Maka saya bilang merokok itu enggak semua mutlak haram, tidak semua mutlak makruh. Lihat ilatnya, alasan hukumnya. Ya, nah, manfaat rokok yang kedua ini, kampung kita akan aman dari maling. Nggak ada yang santroni rumah malam-malam. Kenapa? Semuanya pada batuk, ya. Gatal untuk merokok. Itu manfaat rokok yang kedua itu ya. Tetangga dapat hiburan gratis tiap malam. Ini kasihan banget itu. Ya. Jadi saya serius, jangan ada minum-minuman keras. Ya. Karena itu berbahaya. Khamar itu merusak akal. Karena al-khamru umul khaba'ith, minuman keras itu adalah induk segala maksiat, muaranya dari situ, dari minuman keras ya. Dibilang kalau yang terlanjur sedang rokok silakan, yang belum jangan coba-coba, apalagi belum ada penghasilan ya. Itu jangan sampai seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, yang keempat maqasidus syariah itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka dianjurkan tazawwajul walud dan walud, silakan nikah agar punya anak, punya keturunan yang saleh-saleh, yang baik-baik ya. Dijaga keturunannya itu, tapi akan berbangga-bangga dengan umatnya yang berkualitas pada hari kiamat nanti. Tetapi ada satu analisa Rasul juga, akhir zaman nanti umatku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan meja hidangan, bagaikan meja prasmanan. Lihat kalau ada durian,
ada pesta perkawinan yang namanya meja prasmanan diserbu orang. Artinya akhir zaman Islam akan diperlakukan seperti diserbu dari berbagai macam sisi, diserang dari berbagai macam sisi. Sehingga kata sahabat, min kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kita termasuk minoritas kok diperlakukan seperti itu umat Islam? La, bal antum yawma idzin katsirun. Tidak, kamu mayoritas. Tapi mayoritas kamu bagaikan buih di lautan, bagaikan busa di lautan. Tidak punya daya gerak, tidak punya daya dobrak. Angin barat kau ikut ke barat, angin timur kau ikut ke timur. Itu prediksi Rasul Allah tak bertah kapan masa itu akhir zaman umat Islam posisinya akan diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena penyakitnya dua kubu dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebih-lebihan, takut mati, takut menanggung resiko. Nah, ini juga harus kita jaga. Hifzul nasab, ya, keturunan. Agar anak-anak kita, keturunan kita, zuriyah kita yang menjadi min ahlil khair, menjadi orang-orang yang baik, permata dalam rumah tangganya. Hingga senandung doa selalu kita bacakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta, ya Allah ya Rabb, jadikan kami, turunan kami, orang-orang yang saleh, anugerahkan kami ya Rabb. Karena kalau sebaik-baiknya memberikan anugerah, kita jaga itu. Jadi jangan sampai nanti kalau anak begitu mulai balik dibiarkan dia milih menurut seleranya. Tidak, orang tua wajib untuk menjaga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kilatan api neraka. Itu kita kepengen ngumpul di dunia, ngumpul lagi di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang harus kita jaga. Jadi hifzuddin, hifzun nafas, hifzul aql, hifzun nasl, dan terakhir hifzul mal, jaga harta. Agar kita yakini harta asupan-asupan yang kita berikan kepada anak istri dari sumber yang halal, dengan cara apapun yang penting halal. Karena berpengaruh kalau asupan-asupan yang haram diberikan kepada anak kita, kepada istri kita itu haram, maka Nabi bersabda, mana batalahmun min haramin fannaru aulabi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram, cenderung anak tadi, orang tadi akan perbuatan yang menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wajib kita jaga hifzul mal. Kita yakini itu semua dari sumber yang halal. Dan kalau ada kelebihan rezeki, kita sedekah kepada fakir miskin menurut kemampuan kita. Karena juga terapi kesehatan diantaranya dengan sedekah. Dawu mardokum bis sedekah, kata Rasul, obati penyakitmu dengan sedekah. Gak bisa setiap hari, setiap Jumat saja. Gak bisa setiap Jumat, setiap bulan, tapi cari hari Jumat. Karena di situ ada Sayyidul Ayyab. Doa anak-anak yang mendoakan orang yang memberikan itu sangat makbul pada Jumat Mubarak itu. Nah, semoga prosesi yang tadi kita lakukan ini, yang kita lihat saksikan bersama, ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sabdakan, ma'ahya sunnati inda fasadi ummati. Ya, siapa saja yang menghidupkan sunnahku ketika orang memulai merenungkan sunnah-sunnah, maka baginya akan mendapatkan falahum yatu syahid, dapat pahala seperti orang yang 100 mati syahid. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, diantaranya akikah tadi itu, diantaranya diazankan dan sebagainya, itu bagian dalam rangka menjaga hifzuddin, menjaga nilai-nilai keislaman kita. Karena luar biasa sekali ini saya katakan tadi, orang sudah banyak yang berani menistakan Islam, menyudutkan ulama, menyudutkan habaib, menyakiti dan menghina nilai-nilai keislaman. Ini kita merasakan walaupun tidak melihat aura komunis begitu bangkit. Karena yang namanya komunis tidak pernah mengenal istilah mati. Komunis hanya mengenal istilah pasang surut. Sekarang nampaknya sedang pasang-pasang ini. Maka perlu kita menjaga keutuhan bangsa kita, menjaga kekompakan lintas sektoral, yang menjaga kekompakan persatuan di tengah-tengah ini. Andai kata kita belum bisa berbuat buat kampung kita, jangan mengkhianati kampung kita. Andai kata kita belum bisa berbuat buat bangsa ini, jangan menjadi pengkhianat bangsa. Andai kata belum bisa berbuat buat agama kita, jangan menjadi pengkhianat agama. Paling tidak seperti itu.
dan terakhir tentunya dengan doa. Selalu kita kumandangkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin. Dan hikmahnya juga dengan akikah ini akan lebih memperkenalkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. Begini sesungguhnya aturan-aturan Islam, tahapan menjadikan anak yang soleh atau solehah dengan tahapan-tahapan itu tadi, agar kita menghidup-hidupkan di tengah-tengah orang mulai mematikan, meredupkan nilai-nilai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus dengan adanya akikah ini, dengan doa ini, mari bersama-sama kita juga banyakin doa dan selawat agar tidak terjadi lagi gempa, tidak terjadi lagi musibah, tidak terjadi lagi letupan-letupan. Karena kalau kemaksiatan sudah memuncak, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, maka akan terjadi ledakan-ledakan. Idza zaharatil fahisyah kanatir rajafah. Bila kemungkaran sudah merajalela, orang tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, maka yang ada nanti letupan-letupan, ledakan-ledakan. Ini saja, semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf bila dalam penyampaian ini kurang berkenan. Masya Allah, kehadiran kita akan memberikan nuansa kegembiraan kepada Ustaz Muhammad Jansen di sini, dan moga-moga bapak-bapak saudara sekalian diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Kita doakan tadi Muhammad Syarif Hidayatullah menjadi anak yang soleh dan soleha, panjangkan umurnya sama kakak dan keluarga di Muhammad Jansen dan Pak Markum, dan semoga Allah juga memberikan kemudahan buat kita semuanya, dan menjaga keutuhan rumah tangga kita, keutuhan kampung kita, keutuhan bangsa. Ini saja saya kira yang dapat saya sampaikan. Kepada masyarakat, mohon maaf, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya habis dari